Kasih Tuhan buat kesempatan yang Tuhan kembali percayakan buat kami masih ada sampai detik ini. Dan biarlah hidup kami boleh untuk Kristus bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Di sepanjang tahun 2021 yang Tuhan izinkan kami ada mulai hari ini. Tentu kami tidak tahu apa yang ada di depan kami. Dalam hari lepas hari, waktu, bulan, tahun yang kami lewati ini, semuanya kami tentu tidak mengerti. Tetapi Tuhan tahu apa yang Tuhan harus buat di dalam hidup kami. Karena itu biarlah seluruh kehidupan kami di tahun 2021 ini pun kalau Tuhan izinkan kami ada, biarlah semuanya Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Terima kasih Tuhan, mengawali tahun 2021 ini kami akan dengar firman Allah yang menguatkan, meneguhkan, menyadarkan, menasehati, mempersiapkan kami untuk ada memasuki hari-hari ke depan di tahun 2021 ini. Karena itu Tuhan berkenan bicara, bukakan rahasia firman-Mu, dan biar kami semua yang hadir ini diberkati oleh Tuhan. Pada pagi diberkati ini Tuhan. Tolong hamba-Mu yang menyampaikan, sehingga apa yang menjadi pesan dan maksud Tuhan itulah yang hamba-Mu nyatakan dalam pemberitaan ini. Terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Kristus Yesus Tuhan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami sambut firman Tuhan ini. Semua yang siap diberkati bersama dengan saya kita katakan amin. Baik, salam Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, tema khotbah pada kesempatan ini adalah masih Amazing Grace. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita akan memperhatikan bagian yang kedua hari ini dari tema besar kita, yaitu Amazing Grace. Tampilkan Amazing Grace. Ya, hari ini kita ada di bagian yang kedua. Saya ingatkan kembali bahwa bicara tentang Amazing Grace berarti kita berbicara tentang kasih karunia Allah. Sebagaimana ayat yang kita sudah baca pada malam hari kemarin, saudaraku, bahwa hidup di dalam dunia ini semua karena kasih karunia Allah. Kita ada sampai hari ini itu karena kasih karunia Allah. Kita bisa berdiri hari ini itu karena kasih karunia Allah. Kita bisa melewati 2020 dan hari ini kita sudah ada di dalam tahun 2021, itu juga karena kasih karunia Allah. Nah, ini penting buat kita pahami sehingga dalam hari lepas hari kehidupan kita ini kita betul-betul tidak keluar dari koridor atau di dalam lingkupan yang bernama kasih karunia Allah. Karena hidup kekristenan itu adalah hidup di dalam kasih karunia atau Amazing Grace. Klik. Saudara yang diberkati Tuhan, saya sudah menyampaikan pada malam hari kemarin, saudara, ada 4 hal penting yang akan kita perhatikan mengenai topik ini, atau tentang Amazing Grace, atau tentang kasih karunia Allah. Klik. Ya, lanjut. Yang pertama kita sudah memperhatikan tadi malam, yaitu tentang bagaimana hidup di dalam kasih karunia dan di dalam Injil. Ya. Jadi orang yang hidup di dalam kasih karunia pasti hidup di dalam Injil. Ayat 1 dan ayat 2 dari suratan 1 Korintus 15 menjelaskan soal hidup di dalam kasih karunia itu berarti hidup di dalam Injil. Yang kedua, hari ini kita akan belajar tentang kasih karunia dan ketidaklayakan. Ya saudara, kasih karunia dan ketidaklayakan. Kalau kita memperhatikan kata kasih karunia itu sendiri, maka kita sudah bisa memberikan kesimpulan bahwa berbicara tentang hidup di dalam kasih karunia itu berbicara tentang hidup yang tidak layak jadi layak. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi kasih karunia itu dari bahasa asli yang artinya karis, artinya saya yang tidak pantas, saya yang tidak layak, saya yang tidak mungkin bisa menerima itu,
lalu kemudian saya diberikan. Itu namanya kasih karunia atau karis atau amazing grace. Jadi saudara yang diberkati, hidup ini sebenarnya kita tidak layak untuk terima. Berkat ini sebenarnya kita tidak layak untuk terima. Apalagi segala hal yang ada di dalam dunia ini yang kita nikmati hari ini sebenarnya kita tidak layak. Karena mau bilang layak dari segi apa? Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Namun Tuhan memberikan yang namanya amazing grace, kasih karunia, karis kepada kita. Karena itu kita bisa ada sampai hari ini. Alkitab mengatakan dengan jelas, kalau bicara soal hidup, kita tidak bisa tambah sehasta saja. Kalau kita tidak tambah sehasta, itu membuktikan bahwa sebenarnya kita tidak bisa hidup. Itu berarti kita tidak layak hidup. Itu berarti kita memang tidak bisa buat apa-apa. Tapi meskipun kita tidak bisa tambah sehasta saja dalam hidup kita, namun Tuhan sudah kasih lebih dari sehasta. Buktinya hari ini kita punya usia beda-beda. Saudara, ada yang suhidup 30 tahun, ada yang suhidup 40 tahun, ada yang suhidup 70 tahun. Itu saudaraku bukan karena kita. Kita sama sekali tidak layak untuk hidup dalam masa yang panjang itu. Tetapi Tuhan memberikan kelayakan kepada kita. Itu namanya kasih karunia atau amazing grace. Jadi kalau kita tidak sadar bahwa kita sedang hidup dalam ketidaklayakan, maka kita anggap saja bahwa kita ini tidak hidup di dalam kasih karunia. Jadi kalau orang berpikir dia bisa ada tahun 2021 ini karena dia punya kekuatan, karena dia punya kehebatan, karena dia itu, maka sebenarnya dia bukan hidup di dalam zona lingkup yang namanya kasih karunia. Karena orang yang hidup di dalam kasih karunia, dia hidup di dalam ketidaklayakan. Klik 3 dan 4 nanti kita akan perhatikan pada kesempatan yang berikut. Sekarang kita perhatikan khusus tentang kasih karunia dan ketidaklayakan. Ayat yang akan menjadi sorotan kita ayat 3 sampai ayat 9. Saudara, kita sudah membaca tadi malam ayat 1 dan ayat 2 dari 1 Korintus 15, dan kita sudah bahas itu dalam tema kasih karunia dan Injil. Hari ini kita akan masuk dalam kasih karunia dengan ketidaklayakan. Kita baca mulai dari pasal 15 ayat 3 sampai ayat 9. Di dalam cerita ini atau dalam khotbah ini saya akan menguraikannya satu persatu. Kita akan mulai dengan ayat 9 terlebih dahulu. Sebagai ayat yang melatar belakangi bahwa hidup di dalam kasih karunia itu memang hidup di dalam ketidaklayakan. Mari kita baca di dalam hitungan yang ketiga, 1 Korintus 15 ayat yang ke-9. 1, 2, 3. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Paulus berkata tidak layak disebut rasul. Nanti ayat 10 yang tadi kita sudah baca tentang perikop ini, tentang kasih karunia. Kenapa dia katakan tidak layak disebut rasul? Karena ayat 10 tadi malam. Karena dia tahu bahwa hidup ini karena kasih karunia. Bisa jadi rasul, bisa ada melayani, bisa hebat, bisa luar biasa. Itu karena kasih karunia. Dan kasih karunia itu membuktikan atau kemudian dinyatakan dengan sebuah bahasa yang Paulus ungkapkan di dalam ayat 9. Tidak layak. Jadi rasul itu sebenarnya tidak layak. Jadi seorang yang hebat. Karena rasul itu boleh dikatakan hamba Tuhan, tapi hamba Tuhan kelas lebih atas. Saudaraku, dalam maksud pengertian bahwa ini hebat, ini rasulna, saudara. Tetapi dia katakan dia sebenarnya tidak layak disebut rasul. Karena dia hanya dapat itu sebagai kasih karunia Allah. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mungkin kita bukan rasul, tetapi posisi atau jabatan atau apa saja yang kita dapati hari ini, saya ulang dari pembahasan saya tadi kata-kata pertama, bahwa sebenarnya kita tidak layak. Kita tidak layak disebut pendeta, kita tidak layak disebut orang berhasil,
Kita tidak layak disebut orang kaya, kita tidak layak disebut orang pintar, kita tidak layak disebut orang apalagi hebat, kita tidak layak disebut orang paling tenar, kita tidak layak disebut orang yang mungkin lebih punya popularitas mantap. Kita tidak layak. Apapun yang kita dapati hari ini, sebenarnya kita tidak layak, saudaraku. Karena kita hidup di dalam kasih karunia Allah. Mari kita lihat pagi hari ini, apa bukti daripada ketidaklayakan kita? Apa bukti bahwa saudara dan saya ini memang tidak layak disebut orang kaya, disebut rasul, disebut pendeta, disebut orang berhasil? Tidak layak kita disebut. Karena kita hidup dalam kasih karunia Allah. Nah, apa buktinya? Kita lihat bagian ini. Ayat 3 dan ayat yang keempat. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Saudara perhatikan ayat ini. Paulus berkata dengan jelas bahwa yang penting ini mau kusampaikan kepadamu, bahwa aku telah terima sendiri. Apa yang dia terima? Ini namanya amazing grace. Ini namanya kasih karunia. Dia menerima apa? Dikatakan di situ bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Jadi saudara, ketidaklayakan Rasul Paulus itu mulai terlihat dari ayat 3 ini. Kenapa di ayat 9 dia berkata aku tidak layak disebut rasul? Karena kalau dilihat dari latar belakang kehidupan, Paulus berkata saya ini diterima karena Kristus mati buat saya. Saya ini diterima bukan karena saya sekolah kerasulan, bukan. Saya ini diterima jadi rasul bukan karena saya pernah ambil S1 dan S2 di Amerika. Tidak ada itu ayat, saudara. Saya jadi rasul bukan karena saya memang pantas dibandingkan yang lain-lain, saudaraku. Tidak. Dia katakan saya terima itu semua karena Kristus telah mati bagi dosa-dosa saya. Amin. Jadi saudara renungkanlah, kalau kita hari ini ada tuh karena Yesus sudah mati buat dosa-dosa kita. Kita bisa terima apapun hari ini, kepercayaan apapun, karena Kristus telah mati bagi dosa-dosa kita. Sebab kalau Kristus tidak mati buat dosa-dosa kita, kita terima banyak juga nanti percuma saja. Yang membuat kita menjadi berarti, yang membuat kita menjadi berharga, yang membuat kita hari ini luar biasa, itu karena Yesus telah mati buat dosa-dosa kita. Ayat 4. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Dia dikubur, dia dibangkitkan, saudaraku. Itu karena untuk kita semua yang berdosa ini. Karena itu apa bukti yang pertama bahwa saudara dan saya tidak layak? Yang pertama, saudara yang diberkati, kita semua orang berdosa. Dosa itu Alkitab katakan menjadi penghambat. Ya, saudara bisa baca dalam kitab Yesaya 59 ayat 1 dan ayat 2. Dosa itu penghambat. Jadi kalau saudara kita bisa ada sampai hari ini, ingat baik-baik, karena dosa yang menjadi penghambat tuh sudah diangkat. Bukan karena hebat kita, bukan karena siapa kita, tapi karena ketidaklayakan kita, saudara. Lalu kemudian Tuhan akhirnya mati buat kita. Karena sesungguhnya kalau dia tidak mati buat kita, maka kita tidak bisa bebas dari dosa. Saya tunjukkan beberapa ayat yang membuktikan bahwa satu manusia pun di bawah kolong langit ini tidak lepas dari dosa. Klik. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa. Semua orang.
Jadi kalau ada orang bilang saya tidak berdosa, itu omong kosong. Semua orang naturnya dosa. Itu kita harus sadar Bapak Mama Saudara. Jadi tidak ada orang benar di ini dunia. Yang ada tuh orang yang dibenarkan, orang yang dikuduskan. Kita semua ini orang berbuat dosa. Lanjut, ayat berikut juga mengatakan dengan jelas, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita tipu kita pun diri sendiri. Dan justru itu membuktikan bahwa kita belum terima kebenaran. Karena kalau ada kebenaran dalam hidup kita, semakin kita sadar bahwa kita orang berdosa. Kita punya kelemahan, kita punya kekeliruan, kita punya banyak sekali hal-hal yang kita lakukan tidak berkenan kepada Tuhan. Karena itu kalau kita ada sampai hari ini, bukan karena kita kudus, kita hebat, bukan. Tapi ini karena Tuhan kasih kita kasih karunia. Lewat kematiannya, lewat penebusannya, lewat saudaraku kebangkitannya. Akhirnya saudara dan saya, kita bisa hidup sampai hari ini di dalam kebenaran, di dalam kekudusan. Karena itu orang Kristen, anak-anak Tuhan mesti tahu jelas. Meski saudara sekarang sudah masuk di dalam kelompok orang yang dibenarkan, kelompok orang yang dikuduskan, tapi kita bukan dibenarkan dan dikuduskan karena diri kita. No. Kita dibenarkan dan dikuduskan bukan karena usaha kita. Kita dibenarkan dan dikuduskan semata-mata hanya karena ketidaklayakan kita. Karena saudara dan saya tidak layak, lalu Tuhan Yesus datang dan mati buat kita di atas Golgota. Ayat berikut Roma pasal 5 ayat 6. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Ayat 8. Saudara lanjut. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi hari ini kalau saya bisa melayani Tuhan, saudara bisa melayani Tuhan, bukan karena kita orang yang hebat, bukan. Kalau saudara dan saya hari ini bisa diberkati, itu bukan karena siapa kita. Kita harus ingat identitas diri kita. Sesungguhnya saya orang berdosa. Saya bukan siapa-siapa. Ketidaklayakan itulah yang akan membuat saudara dan saya semakin menghargai arti kasih karunia Allah. Ketidaklayakan itulah yang akan membuat kita semakin menyadari bahwa ternyata hidup saya hari ini bukan karena saya, tetapi karena kasih karunia Allah. Itu tidak boleh dilupakan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya mau berikan contoh di dalam kisah ini. Lukas pasal yang ke-15, klik. Ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-23. Mari kita lihat contoh Lukas 15. Ayat 21 sampai ayat 23. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Perhatikan kalimat itu. Tidak layak lagi. Ini gambaran anak yang hilang, itu gambaran kita semua. Kita semua tidak layak disebut anak Bapa. Kita semua telah berdosa. Catatan Alkitab tadi banyak saya sudah tunjukkan buat kita. Ayat 22, lihat. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Ayat 23. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Saudara lihat ayat 20 tadi, 21 tadi. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya tidak layak, saya berdosa, tetapi Bapa tidak bilang, kalau begitu lu pisana, kalau begitu lu jangan datang, kalau begitu saya usir kau. Tidak ada itu kata-kata. Tetapi Alkitab bilang, pergi hamba-hambaku, ambil jubah terbaik, kesepakai dia,
ambil cincin, ambil sepatu, bunuh kambing lembu tambun, lalu kemudian mari kita makan dan bersukacita, berpesta karena anak yang hilang sudah datang kembali, yang hidup sudah, yang mati sudah dihidupkan kembali. Ayat 24 di sana dikatakan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita semua hari ini bisa pakai cincin, kita bisa pakai jubah, kita bisa bersuka cita, kita bisa nikmati tanggal 1 Januari, kita bisa menikmati mobil, kita bisa menikmati uang, kita bisa menikmati apalagi lah, pokoknya saudara tambahlah. Itu bukan karena kita layak, sama sekali tidak layak. Karena kita hidup di dalam kasih karunia Allah saja. Kalau tidak, kita tidak mungkin dapat semuanya itu, tidak mungkin. Saudara. Hanya karena kita layak saja dipandang Tuhan, bukan karena siapa kita. Kita hanya layak karena sekali lagi kita dilayakkan. Itu amazing grace. Itu kasih karunia dan itulah hidup kekristenan. Jadi saudara tidak boleh lupakan ini. Kalau sampai kita lupa, maka kita saya ulang tidak hidup lagi dalam zona kasih karunia Allah. Dan kalau kita tidak hidup dalam zona kasih karunia Allah, berarti kita belum jadi orang percaya. Kita belum jadi Kristen, kita belum bertobat, kita belum jadi anak yang mati dan hidup kembali. Belum, masih mati. Mungkin mati. Itu bukan amazing grace. Itu bukan kasih karunia. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Karena itu pesan ini tidak boleh dilupakan hari ini. Hidup di dalam kasih karunia itu selalu berkata, tidak layak. Saya tidak layak kaya, tapi Tuhan bikin saya kaya. Saya tidak layak punya rumah, tapi Tuhan kasih saya rumah. Saya tidak layak punya ini itu, tapi Tuhan kasih saya. Itu namanya orang yang sadar diri, dia hidup di dalam kasih karunia Allah. Apa? Karena apa tidak layak? Karena saya ulang, kita semua hidup di dalam satu kelompok yang namanya orang berdosa. Jadi kalau kita tidak merasakan kasih karunia Allah, maka kita semua masih hidup di dalam dosa. Kedua, sekarang kita perhatikan. Apa bukti yang kedua bahwa saudara dan saya itu sebenarnya tidak layak, saudaraku, untuk menerima kasih karunia Allah atau hidup di dalam kasih karunia Allah. Yang kedua, klik ayat ini, ayat 5 sampai ayat 9. Bapak Mama Saudara, mari kita membaca bersaut-sautan. Saya terlebih dahulu ayat yang kelima. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Lanjut. Ayat 6, 1, 2, 3. Nah, suara senada lagi. Ulang. 1 Korintus 15 ayat 6. Oke, 1, 2, 3. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Ayat 8. Sampai situ. Saudara, Alkitab mengatakan yang paling akhir dari semua itu aku. Aku ini sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Jadi Rasul Paulus dia tahu, dia jadi rasul ini tidak berarti dia lebih hebat dari yang lain. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Tidak berarti dia lebih hebat, dia tahu dia tidak layak. Karena kalau mau dilihat, Tuhan Yesus tidak hanya menampakkan diri kepada Rasul Paulus. Tapi Rasul Paulus mengatakan, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Yakobus, kepada 12 murid, kepada 500 orang dan lain sebagainya, saudaraku. Dan saya paling akhir. Ini kalimat saya garis bawahi, saya paling akhir. Padahal saya ulang, tadi malam saya sudah sedikit singgung bahwa kalau mau dibandingkan dengan rasul yang lain, Paulus itu nomor 1. Ya. Tapi dia sadar hidup di dalam kasih karunia ini beda. Sekalipun ditinjau dari kacamata manusia, saya rasul nomor 1. Tapi itu tidak berarti bahwa saya mengabaikan orang lain. Itu tidak berarti bahwa saya
kemudian mengenyampingkan orang lain, itu tidak berarti bahwa saya satu-satunya yang jadi rasul, satu-satunya yang punya pengalaman paling hebat, satu-satunya yang ketemu Tuhan. Tidak. Rasul Paulus katakan, saya ini kalau mau dibilang paling akhir, bahkan paling hina. Di ayat 9 di sana dikatakan, saudara yang diberkati oleh Tuhan, ini orang yang sadar hidup di dalam kasih karunia Allah. Saya tunjukkan apa buktinya kita hidup dalam kasih karunia Allah. Yang kedua, saudara yang diberkati, kita mengakui bahwa akan ada kelebihan dari orang lain. Ternyata hidup ini ada pepatah yang mengatakan, di atas langit masih ada langit. Saudara, di atas langit masih ada langit. Jadi terkadang kita pikir bahwa kita ini susun ada lagi yang bisa tanding kita. Wah, itu kita hidup tidak di dalam kasih karunia. Kalau orang hidup di dalam kasih karunia itu dia mau sadar, dia mau sehebat apapun, di atas dia, di samping dia, di bawah dia masih ada orang lain lagi yang juga mungkin sama. Hanya Tuhan tempatkan berbeda saja. Itu orang yang hidup di dalam kasih karunia Allah. Jadi orang yang hidup dalam kasih karunia Allah tidak semata-mata aku, tidak semata-mata saya, tidak semata-mata gue paling, tidak. Saya ulang, kalau Rasul Paulus mau bikin begitu, dia ini boleh dikatakan hebat sudah dibandingkan yang lainnya. Tapi dia bilang tidak, saya ini tidak layak disebut rasul, saya paling hina. Kalau omong ketemu Tuhan Yesus, saya paling akhir. Kalau omong soal ketemu Tuhan Yesus, saya ini ketemu sama seperti orang sakit bersalin. Ya saudaraku, yang antara tahu dan tidak tahu itu. Tetapi saudaraku, kalau saya boleh jadi rasul, ini luar biasa. Ini sebuah anugerah, ini sesuatu yang luar biasa. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Jadi coba kita lihat, supaya kita jangan sampai jadi orang Kristen yang pikir kita susun ada lagi. Di dalam dunia ini tidak ada begitu, saudaraku. Tidak ada orang yang paling hebat dari semua orang, tidak ada. Di atas kita masih ada lagi, masih ada lagi, masih ada lagi, masih ada lagi. Itu kita tidak boleh lupakan. Dan kalau kita semakin sadar begini, kita akan jadi orang yang hidup di dalam kasih karunia Allah. Saya mau kasih contoh berikut ini. Saudara lihat, klik. Saudara lihat, lanjut. Matius 8 ayat 8. Perhatikan kata perwira. Perwira itu seorang yang punya pangkat. Dia punya bawahan. Tapi ketika dia ketemu Tuhan Yesus, dia bilang begini, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di rumahku. Padahal kalau kita menganalisa kata perwira itu kita bawa kepada zaman sekarang, saya rasa tidak ada perwira yang rumahnya gubuk, tidak ada perwira yang rumahnya rewot, tidak ada perwira yang saudaraku hidupnya pas-pasan, tidak ada. Ini pasti kaya, perwira Romawi, saudaraku yang diberkati. Rumahnya bagus. Tapi ketika dia ketemu Yesus, dia bilang begini, Tuhan lu jangan datang, tapi terson layak terima lu di bepung rumah. Kenapa dia ngomong itu? Seolah-olah dia tahu diri bahwa ternyata saya ini memang perwira. Tetapi di atas perwira masih ada lagi yang lebih tinggi dari saya. Terlihat dari ayat berikut, ayat 9. Saudara lihat Matius pasal 8. Klik. Klik jangan lama. Klik. Ayat berikut. Ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9 saudara ketemukan di sana. Jelas ada sebuah pernyataan. Sebab aku sendiri seorang bawahan. Aku dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lain lagi datang, maka ia datang. Ternyata dia punya kuasa loh. Dia bisa saja bilang pergi, datang, mau pergi mana. Dia suruh-suruh gampang. Tapi ketika dia tahu,
ketemu Yesus, dia bilang, aku sendiri seorang bawahan, aku tidak layak, rumahku tidak pantas. Itu orang yang tahu bahwa hidupnya ada di dalam kasih karunia Allah. Jadi hari ini saudara, marilah kita lihat dari kacamata kebenaran ini. Ada banyak kali kita pikir bahwa semua orang itu sampah habis. Hanya kita yang paling terbaik di atas segala-galanya. Saudaraku, tidak ada. Dalam dunia ini kita harus sadar hidup dalam kasih karunia itu Tuhan berikan talenta orang berbeda-beda. Tuhan memberikan kasih karunia kepada orang berbeda-beda. Dan orang yang hidup di dalam kasih karunia Allah, dia akan sadari diri seperti itu. Dia akan tahu dia punya posisi, dia akan tahu dia punya kelayakan, dia tahu. Karena dia bisa layak itu dari tidak layak jadi layak. Bukan karena dari dia layak, tidak bisa. Tidak ada sesuatu apapun yang kita bisa banggakan di hadapan Tuhan. Di bagian kisah yang lain saudara bisa lihat Sakeus waktu ketemu Tuhan. Dia itu kepala pemungut cukai. Bukan orang sembarangan, kepala. Kalau cuman pemungut cukai masih bawahan, tapi dia kepala. Tapi begitu ketemu Tuhan, dia tidak bisa buat dia pun diri lebih hebat. Dia mesti tunduk. Dia mesti mengatakan bahwa segala sesuatu ini aku mesti kembalikan. Segala sesuatu ini aku berikan. Dan mari Tuhan datang beta rumah-rumah orang berdosa. Bukan rumah orang kaya. Bukan rumah orang hebat. Aku cuma rumah orang berdosa. Aku tidak layak. Tapi aku mau Tuhan datang ke rumahku. Itu sikap yang benar. Jadi hari ini kita bisa ada sebagaimana kita ada, jangan lupa. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Itu karena kita tidak layak. Tuhan anggap kita layak. Itu bukan karena siapa kita. Tetapi itu karena Tuhan. Biarkanlah Tuhan selalu menjadi yang prioritas dalam hidup kita. Dan jangan sekali-kali menganggap bahwa kita paling hebat. Maka pasti kita keluar dari jalur koridor yang namanya hidup di dalam kebenaran Tuhan. Saudara, itu kasih karunia Allah. Yang ketiga, klik. Apa saja bukti ketidaklayakan kita? Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Ayat yang ke-9. Mari kita lihat ayat ini. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul. Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Perhatikan ada dua kalimat di sini yang sangat kontras atau bertolak belakang. Rasul dan penganiaya jemaat Allah. Itu kontras. Paulus angkat itu untuk membandingkan. Paulus angkat itu untuk mengingatkan kepada dia bahwa kalau dia rasul hari ini, saya ulang itu pernyataan tadi, bukan karena dia punya latar belakang baik, tetapi dia rasul waktu dulu dia sudah menganiaya jemaat Allah. Jadi kalau mau disebut rasul, dia tidak layak. Karena kalau lihat dari segi latar belakang masa lalu, penganiaya jemaat. Mari kita lihat latar belakang kita hari ini. Kita coba kilas balik, tidak usah terlalu jauh. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita semua jadi seseorang hari ini, siapa kita? Mungkin kesaksian akan berbeda-beda. Ada yang bilang dulu saya tukang jual kue, tapi puji Tuhan, sekarang nih saya sudah jadi begini. Aduh dulu tuh kotong nih pakai celana karong. Ada yang biasa omong begitu. Mas sekarang kotong pakai celana necis. Saudara yang diberkati. Coba kita ingat masa lalu kita. Wih dulu tuh uang 1.000 tuh tak lalu berharga. Tapi potong pun susah lah. Ingat coba saudara. Tapi sekarang kita hidup uang di atas 1 juta. Saudara yang diberkati. Coba kita ingat. Wih dulu tuh bepung rumah nih orang bilang rumah paling sombong di ini kampung sudah. Maksudnya apa saudaraku? Sombong itu karena rumah miring kiri miring kanan. Karena miring kiri miring kanan botong mustongka dia.
Sehingga dia model kayak orang cakar pinggang tuh. Jadi rumah paling sombong, saudaraku. Rumah paling sombong di ini kampung. Tetapi sekali lagi, wih Tuhan luar biasa Sekarang itu rumah rewot, rumah yang susun jadi doi-doi. Dulu botong tada hujan, sekarang botong hidup lebih enak saudara yang diberkati. Coba ingat, wih dulu nih botong jalan kaki. Dari sini nih sampai Kupang kembali lagi. Ingat hari ini, saudara bisa naik motor, naik mobil, ada ojek, ada bemo. Coba ingat, kadang kita lupa, saudara yang diberkati. Orang yang lupa terhadap masa lalunya adalah orang-orang yang tidak tahu dan tidak sadar bahwa dia hidup ini di dalam kasih karunia Allah. Saya ulang, orang yang lupa dengan masa lalunya itu orang-orang yang sedang melupakan bahwa dia hidup ini di dalam kasih karunia Allah. Sebab kalau bukan kasih karunia Allah, lu masih jalan kaki. Kalau bukan karena kasih karunia Allah, lu masih di rumah cakar pinggang. Kalau bukan karena kasih karunia Allah, maka saudara dan saya masih jual kue. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, itu bukan karena kita. Kita bisa berubah, itu karena Tuhan. Kita bisa ada pada posisi ini, itu karena Tuhan. Dan itu Rasul Paulus ingat. Wih, saya kalau jadi rasul nih, rasanya tidak bisa disebut rasul. Sebab saya ini penganiaya jemaat. Siapa mau percaya lu? Yang hari lepas hari keluar masuk bunuh orang. Lalu tiba-tiba lu bilang beta rasul. Wah, itu kalau bukan Tuhan Allah, tidak mungkin. Bapak mama saudara, 7 turunan beta bunuh lu anak. Lalu lu akui beta rasul. Saudara, yang paling lu cari beta kalau bunuh beta. Bebunuh lu pun bapak. Lu anak masih hidup misalnya, saudara. Lalu lu anak terima beta jadi rasul. Impossible. Itu sesuatu yang tidak mungkin. Yang ada itu anak bilang, mau karena lu mau jadi pendeta, kau mau bunuh lu dulu. Itu saudaraku tidak mungkin. Karena ini bukan kejahatan ringan. Dia penganiaya jemaat Allah, lalu mau jadi pemimpin jemaat Allah. Tidak mungkin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, itu sesuatu yang sukar. Dan tapi Rasul Paulus tahu, ini karena kasih karunia Allah. Jadi coba kita renungkan bagian firman Tuhan ini. Kalau kita ada hari ini itu bukan karena kita. Karena kalau dilihat dari track record kita, coba lihat. Pantasnya kita jual kue pantas kita. Tapi Tuhan ubah dari jual kue jadi seorang yang luar biasa. Saudara, pantasnya kita ini kan jalan kaki, itu pantasnya kita. Saudaraku, pantasnya kita rumah kita cakar pinggang, pantas. Tapi saudara yang diberkati, Tuhan tidak mau itu semua dia buat terhadap hidup saudara. Dia berikan yang namanya amazing grace. Ketidaklayakan dirubah menjadi kelayakan. Karena itu jangan pernah lupa akan hari sebelumnya. Pepatah dunia mengatakan, jangan jadi kacang lupa kulit. Saudara yang diberkati, jangan lupa. Karena hari ini kita ada sebenarnya bukan kita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Saya selalu kasih kesaksian buat saudara. Dan itu yang saya selalu lihat dalam diri saya. Kepada jemaat di Tanah saya bilang, saya saksi. Kenapa kadang, saudaraku, saya pergi pelayanan, saya bawa istri. Bahkan kadang bawa satu kampung, anak-anak juga saya bawa semua. Saudara, dari segi manusia, dari segi kemanusiaannya, saya bilang paling tidak dong bisa angkat saya pun harkat. Paling tidak dong bisa angkat saya pun martabat sedikit. Karena kalau tidak bawa mereka, saya turun dari mobil pun orang tidak yakin saya pendeta. Orang tidak yakin saya seorang hamba Tuhan. Karena kurus kerempeng, tampang-tampang konjak oto. Lah iya kan? Dan itu orang ngomong banyak, saudaraku yang diberkati. Tidak pantas mau jadi seorang hamba Tuhan. Khotbah lagi kepada orang-orang, apalagi kalau di tengah-tengah orang kaya. Saya rasa minder, rasa pesimis, terlalu tinggi. Saudara. Karena kalau dilihat dari postur, dilihat dari model, ini tidak bisa disebut orang yang layak melayani dalam kelas demikian. Tidak bisa. Waktu saya khotbah di
Cina, ibu-ibu Cina, Ako dan Aci itu saudaraku. Ya, saya minder karena dong semua putih habis, hanya saya saja hitam. Saudaraku. Itu lagi dong pakai baju putih. Saya sendiri yang waktu itu pakai baju coklat. Sudah warna coklat, pakai baju coklat lagi. Ya saudara, pegang mic coklat lagi, mimbar coklat lagi. Maka tidak kelihatan. Kecuali senyum sedikit baru gigi bisa kelihatan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Oh, itu rasanya tidak layak. Rasanya tidak pantas berdiri. Saudaraku. Tapi yang buat kita layak siapa? Tuhan. Itu yang namanya amazing grace. Kasih karunia. Saya khotbah di gerejanya Amazing Grace Pendeta Melatok, saudara. Habis saya khotbah yang hari Minggu pertama, lalu kemudian datang Minggu kedua, saudara. Ya Pak Mel punya jaringan kan seluas sampai Amerika, seluruh dunia, bahkan mungkin dia punya jaringan sangat luas. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Saya sampai, lalu kemudian Pastor Angki yang selalu merekam seluruh khotbah di Amazing Grace. Saudara, dia berkata begini, Pak Pendeta, siap-siap berangkat Amerika. Lu ini omong jangan bikin kaget beta saudaraku. Ya, dia omong begitu, saya juga kaget. Bilang, soalnya Bapak, waktu Bapak khotbah, dong di Amerika sana tanya-tanya, itu pendeta dari mana? Ya saudaraku yang diberkati. Saya cuma berkata dalam hati, wih, kalau saya sampai Amerika Tuhan rasanya, aduh tidak layak, tidak pantas. Ada senang, tetapi saudara kalau lihat ke latar belakang, aduh tidak layak. Tapi saudaraku yang diberkati, kita harus ingat ini. Terkadang kita ada pada posisi satu, kita lupa pada posisi yang lain. Waktu kita sudah ada pada posisi yang atas, kita lupa waktu posisi bawah. Jangan, saudaraku. Waktu kita lupa posisi yang ada di bawah, maka kita lupa juga bahwa kita hidup di dalam kasih karunia Allah. Dan kalau kita sudah rasa bahwa kita tidak hidup dalam kasih karunia Allah, maka kita bisa hebat sampai manapun, mau Amerika, kok Afghanistan, kok semua dunia kita keliling. Tapi dalam pemandangan Tuhan, Anda melakukan semuanya itu dengan kekuatan diri sendiri. Anda dan saya melakukan semuanya itu tanpa hidup di dalam kasih karunia Allah. Kita melakukan semuanya itu dengan kegagahan kita, dengan kebisaan kita, dengan ide kita, dengan ketenaran kita. Maka Tuhan tidak akan menganggap saudara layak di hadapan kerajaan Allah. Sekalipun saudara dan saya hebat. Dari posisi manusia, orang pandang kita luar biasa. Dari sisi manusia, orang lihat kita, woi sekarang nih, pokoknya dia naik down. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Tapi kalau kita lupa dengan latar belakang kita yang ada di bawah, kasih karunia kita yang Tuhan berikan kepada kita, maka saya ulang lagi saudaraku, kita bukan jadi hamba Tuhan yang baik. Kita bukan jadi orang Kristen yang baik. Kalau kita lupa dengan posisi kita yang dulu itu. Makanya saya selalu, saudara yang diberkati, merenungkan. Ada banyak orang dulu makan jagung katemak tiap hari. Tapi sekarang saudaraku, begitu sujaya hebat. Pi bertamu di orang perumah, orang suguhkan jagung katemak. Dia suam sendok. Dia bilang, bet kalau makan jagung katemak, beta berak-berak. Saudara yang diberkati, itu lupa diri dia pun nama. Saudaraku yang diberkati. Dulu dia belum tahu kue kek, hanya makan pisang goreng sah. Maka dia bertamu di orang kasih pisang goreng, dia bilang sekarang ini beta hanya brownies sah. Kalau brownies makan sama kue kek, kue pisang goreng ibit son makan lagi. Saudaraku, itu orang lupa diri. Ya. Dulu padahal kita tiap belanja bukan di mall, hanya di RB sah. Pi angka RB dong, giliran potong suada doi, saudaraku yang diberkati. Ya. Kita anggap orang-orang yang pergi di RB itu orang-orang kelas bawahan. Dan kita ini paling hebat dari semua. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, jangan. Kita lupa, dulu kita juga dari situ. Dulu kita cuma main lompor. Tapi karena Tuhan, dia angkat kita hari ini. Jangan lupa kulit saudaraku, jangan lupa. Kacang tidak boleh lupa kulit. Lanjut. Saudara, ini yang ketiga ya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Klik. Klik. Ya, jadi yang ketiga adalah tidak lupa diri dengan masa lalu. Tidak lupa diri. Jadi tidak salah. Kita ada posisi pada hari ini tidak salah. Tapi jangan lupa. Saudara. Dulu dia naik angkot. Sekarang dia naik mobil AC. Tiba-tiba
saudaraku yang diberkati, dia pergi ke satu tempat, tidak ada mobil yang bagus, hanya ada angkot. Dia bilang, saya kalau naik angkot muntah-muntah. Ya saudaraku, padahal dari dulu lu naik angkot, ingatlah baik-baik. Saudara yang diberkati, kita punya masa lalu. Dan saya rasa kalau kita ingat semuanya itu, kita akan jadi orang Kristen yang semakin sadar. Wih, amazing grace. Hidup ini karena kasih karunia. 2020 kita sudah lewati, tapi jangan lupa 2020. Ada hal-hal yang tidak mengenakan yang kita alami. Tapi Tuhan izinkan kita hari ini ada di tanggal 1 Januari. Ingat, masa lalu itu menggiring kita ada pada hari ini. Jangan lupakan apa yang pernah Tuhan izinkan terjadi. Karena kalau kita lupakan, kita akan pikir bahwa kita ada hari ini karena kita. Bukan, tapi kita semua hadir karena kasih karunia Allah. Klik. Saudara yang diberkati, Efesus 2 ayat 8 dan ayat yang ke-9 sebagai ayat penutup kita. Dan kita akan membaca ayat ini dalam hitungan yang ketiga sebagai ayat penutup buat kita sekalian. Saudara yang diberkati, 1, 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Itu bukan hasil usahamu. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Kata Alkitab katakan. Semuanya itu karena amazing grace. Kasih karunia. Tidak layak jadi layak. Tidak boleh dilupakan. Kenapa saudara bisa ada di gereja hari ini? Kita kalau lihat dari segi kacamata manusia, maka kita bilang tadi pagi saya mandi, habis saya mandi saya siap-siap, akhirnya saya naik motor, naik mobil, saya datang ke gereja. Itu dari kacamata manusia. Benar. Tapi kalau dilihat dari kacamata kasih karunia Allah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, dengar baik ini ya. Saya akan bawa kepada hal jasmani. Ini saya omong dulu hal rohani. Kalau kita melihat dari kasih karunia Allah, maka kita bisa mandi dan siap datang gereja. Itu karena Tuhan yang bergerak dalam hidup kita. Karena Tuhan yang kasih bangun lu, Tuhan yang kasih sadar, bangun sudah. Ini hari ini lu khotbah. Ya saudara yang diberkati. Ini hari ini hari ibadat. Itu karena Tuhan. Tapi Tuhan memang selalu bekerja di balik layar yang kita tidak pernah tahu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita bisa baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Bukan kita. Karena semua kita pegang Alkitab. Tapi kenapa tiba-tiba saya bisa buka Kejadian? Kenapa lalu saya mau baca dari Kejadian sampai Wahyu? Oh itu karena ada satu sosok pribadi yang bekerja di balik layar. Itu namanya yang namanya amazing grace. Kasih karunia Anda tidak lihat. Tapi dia bekerja, dia mendorong saudara ambil Alkitab, buka Kejadian, buka Keluaran, besok lagi ambil Alkitab, buka lagi. Itu karena ada pekerjaan. Saudara, kita semua ada di dalam gereja. Saudara diberkati. Tapi kalau kita bisa respon firman, kita bisa terima firman, kita bisa tangkap firman. Karena ada satu pribadi yang bekerja di balik layar. Yang Anda juga tidak tahu. Saudara, dia membuat kita bergairah, dia membuat kita respon, dia mengalahkan roh yang lain yang berusaha menggoda kita. Itu karena pekerjaan dia, bukan karena kita. Makanya Rasul Paulus pada kesimpulan ayat 8 ayat 9 Efesus 2 dia bilang, bukan usaha, bukan pekerjaan kita. Kalau sudah perhatikan Injil Yohanes, di sana dikatakan, kalau bukan Bapa yang tarik orang, maka tidak ada seorang pun yang bisa datang kepadaku. Tidak ada. Jadi bahkan sampai kita bisa datang kepada Tuhan percaya, itu juga karena Tuhan punya kasih karunia. Ini segi rohani. Sekarang kita lihat segi jasmani. Bapak Mama Saudara. Kalau dari kacamata jasmani, saya bisa berubah dari tukang jual kue menjadi seorang yang kaya raya. Dari segi jasmaninya. Saudaraku yang diberkati. Oh karena saya usaha. Uang saya kumpul, saya kemudian sekolah.
Lanjutkan SMA, saya sekolah lagi, lanjutkan S1, saya sekolah lagi, lanjutkan S2. Wih, saya kerja banting tulang minta ampun. Orang tidur, saya tidak tidur, saya usaha kerja terus. Saudara diberkati. Itu segi kacamata manusia. Tapi kalau saudara tarik dari segi yang tidak kelihatan, kenapa kau bisa kumpul uang sekolah? Padahal kau cuman penjual kaki lima. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Itu karena ada Tuhan di dalammu yang bekerja. Sehingga kau bisa kumpul duit. Dari kumpul duit kau sekolah SMA lanjut. Itu karena Tuhan yang berikan gairah semangat. Jangan putus asa. Jangan lihat kamu karena anak penjual kue lalu kamu jual kue. Ayo bangkit, ayo sekolah. Ambil S1. Itu karena ada Tuhan yang bekerja di balik semuanya itu. Makanya kalau saudara baca Mazmur 127 ayat yang sering kita baca. Kalau bukan Tuhan sia-sia membangun rumah. Dari segi kacamata kita, kita pernah lihat Tuhan angkat campuran? Tidak ada. Kita yang angkat campuran, kita yang molen, kita yang setengah mati, badan dong sakit semua. Tapi waktu rumah jadi, kita harus bilang, kalau bukan Tuhan, tidak bisa. Tuhan kerja di mana? Tuhan kerja di balik layar. Dia siapkan semen, oleh uang kamu ada. Dia siapkan segala sesuatu. Itu Tuhan di balik layar. Itu yang namanya kasih karunia. Jadi kalau saudara mau tahu tentang kasih karunia, itu tidak bisa dilihat dari kacamata jasmani. Tidak bisa dilihat dari kacamata kelihatan. Amazing grace, kasih karunia itu hanya bisa dilihat dari segi yang tidak kelihatan. Dan itu alam roh, alam supranatural. Dan Allah bekerja di balik semuanya itu. Amin. Jadi itu orang tidak boleh lupakan. Makanya Rasul Paulus kasih tahu sama kita, ingat, bukan usaha kita, bukan pekerjaan kita. Tidak boleh sombong, tidak boleh megahkan diri, tidak boleh. Karena semua hanya kasih karunia Allah. Ayat 8 itu mengatakan dengan jelas. Yang bikin kita sombong itu karena kita lupa di balik layar. Yang bikin kita, saudaraku hari ini tidak sadar bahwa kita hidup dalam kasih karunia Allah itu karena kita selalu lihat dari kacamata yang kelihatan. Keliru kita. Itulah hidup ini. Kesimpulan buat kita kesempatan pagi ini. Jadi kalau kita hidup dalam kasih karunia adalah ketika kita selalu menyadari ketidaklayakan kita di hadapan Tuhan. Selalu kita harus sadar. Mau sisi jasmani, sisi rohani, tiap hari mu sadar. Mau sampai bulan kok, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, tetap mu sadar bahwa bisa sampai bulan tuh karena Tuhan layakan. Kalau tidak bisa sampai bulan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Pemain keyboard maju ke depan, kita bersyukur. Di depan kita ini ada roti dan anggur. Perjamuan kudus. Sekali lagi. Kita sudah membaca firman Allah tadi jelas. Bahwa dia mati buat dosa-dosa kita. Perjamuan yang sebentar kita terima ini, kita sebenarnya tidak layak. Tetapi Tuhan memberikan kita kelayakan untuk menikmati tubuh dan darahnya. Mari siapkan hati saudara kepada Tuhan. Naikkan pujian yang tadi kita naikkan. Alam semesta. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga kemuliaan namamu, Hosana,
Tuhan, layak dipuji disembah, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamat. Raja atas segala raja, namamu besar termu. Mari kita semua bangkit berdiri. Pelayan perjamuan kudus boleh maju ke depan. Haleluya. Alam semesta, alam semesta membuktikan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga